Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak ibu hari ini? Sehat, Bu. Sehat, alhamdulillah. Apa kita bahas hari ini? Penjumlahan vektor angka ya. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Minta kepada Fadil, ketua kelas, pimpin teman-temannya berdoa. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa mulai. Oke, Ibu absen terlebih dahulu ya. Ada yang sakit izin? Maya, Bu. Maya. Kenapa Maya? Demam. Udah berapa hari Maya demamnya? Baru kemarin. Baru kemarin. Semoga Maya cepat sembuh ya. Ada lagi? Sudah, Bu. Ya, itu aja. Oke, baik. Nah, hari ini kita belajar penjumlahan vektor. Ibu mau minta dulu ya sekelilingnya, apakah ada sampah di bawah meja, di sekelilingnya? Ada sampah, semua nggak boleh gitu lah. Ada? Sampah. Ada. Bukan sampah. Bukan. Itu ini. Masih diminum. Masih mau? Enggak, Bu. Enggak. Enggak apa sih? Oke, sudah kondusif belajarnya. Bukunya, buku pensil, pulpen, penggaris, kita akan ada menggaris-garis. Kan udah ibu bilang minggu lalu. Udah dikeluarkan semuanya? Sudah, Bu. Oke, sekarang kita masuk ke penjumlahan vektor. Sebelumnya ibu mau mengingatkan. Kemarin kita udah belajar apa itu vektor kan? Tadi itu siapa yang tahu apa itu vektor? Apa boleh lebih keras lagi Putri? Vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Oke, kalau sekarang? Nilai aja. Oke. Nah, kalau ini ini vektor? Iya, nilai. Ini apa dia namanya? Titik pangkal. Oke, pangkal. Kalau yang ininya yang ada panahnya? Ujung. Vektor. Oke, masih ingat ya. Nah, Ibu ada di sini sebuah soal tapi beranak. Ibu mau anak-anak bertimbun dulu mengerjakannya. Ibu kasih waktu 3 menit di bukunya. Nanti Ibu pilih siapa yang maju ke depan. Oke, mulai dari sekarang. 3 menit ya. Ada 4 titik, titik A 2,3, titik B 6,8, titik C 4,5, dan titik D negatif 2,1. Ditanya vektor AB, vektor CB, vektor DA, vektor baris dan kolomnya. Bagaimana cara mencarinya kemarin? Menggunakan rumus apa? Iya, apa yang diminta? Vektor baris dan vektor kolomnya. Pakai rumus apa dia? Siapa yang ingat? Ya, boleh silakan masuk. Kenapa kelas Aisyah? Kegiatan apa? Oh, ini kan Boleh silakan duduk di samping
dipanggil boleh. Siapa yang ingat rumusnya menggunakan rumus selisih koordinat? Ayo apa ayo? Ada masih ingat? Siapa yang ingat? Oke, 1 menit lagi ya. Oke, waktunya habis. Ibu mau yang untuk bagian A yang maju sini, yang B yang maju, yang C yang maju Maya. Yang A B dulu deh. Teman-teman sudah dulu. Baik, Ibu. Di sini aja dibalikin. Di sini satu. Iya. Bagi. Pakai rumus apa dia itu? Yang lain mana kerjaannya? Yang mana yang kolom, yang mana yang baris? Kalau baris, itu nama kerjaannya. Oke. Yang mana? Iya, ini yang baris kolomnya berarti ke bawah. Ibu udah. Itu apa? Vektor baris atau vektor kolom? Vektor baris. Nah, vektor kolomnya kayak mana? Vektor kolomnya berarti. Buat yang daerah, vektor baris, vektor kolom begitu. Udah, Bu. Oke, terima kasih. Siapa tadi yang ketiga? Naya, boleh dulu. Titik D 2,1. Oke, terima kasih Sandi. Oke, terima kasih. Bagaimana jawaban teman-temannya? Yang A kita lihat, betul tidak? Betul, Bu. Bagaimana Putri? Betul. Yang lain bagaimana? Betul. Oke, yang B? Sama, Bu. Yang C? Sama, Bu. Oke. Pakai rumus apa tadi? Rumus selisih koordinat ya. Soalnya ada vektor PQ. Nah, mencarinya berarti XQ dikurang XP baru YQ kurang GP. Oke. Oke. Begini kan? Iya, Bu. Begini apa enggak? Iya. Tapi yang mana? B sama B sama C. Kenapa dia? kebalik kayaknya pengurangannya, Bu. Kok ini B, ini B. Itu kayak
Iya betul ya jawaban semuanya. Kenapa pesawat terbang memerlukan perhitungan arah angin agar arah dan kecepatan angin itu mempengaruhi arah geraknya pesawat terbang. Nah, kalau kemana misalnya arahnya ke kiri kanan yang gede anginnya gitu kan, tapi kan dibawakan pengemudi, apa nama pengemudi? Pilotnya ke arah kanan lagi kan. Berarti ini diperlukan untuk menentukan arah dari anginnya juga, dari pesawatnya juga. Ya betul. Oke. Nah, ada pun manfaat kita mempelajari siapa yang sepeda? Sini, boleh deh siapa atau ibu lah ya waktu dulu ya. Nah, di sini manfaatnya ada ini naik sepeda untuk navigasi dan peta jalan. Semisal, siapa yang mau dimisalkan namanya? Putri. Nah, Putri misalnya dia mau ke sekolah nih. Nah, rumahnya itu banyak belok-beloknya. Jadi dia untuk mencari jalur tercepat, nggak mungkin kan misalnya dia di gang. Fadil Wulan kenapa? Cerita apa? Ibu mau juga boleh? Nggak boleh. Makan ya, nanti yang dimakan ya istirahat, oke? Nah, kita misalkan dari Putri mau berangkat ke sekolah pagi-pagi. Misalnya banyak jalan kan, ada kan beberapa cara menuju ke sekolah, jalan dari gang, dari batu A ke B ke C, atau dari jalan besar juga. Nah, untuk mempelajari resultan penjualan vektor ini, kita akan dapat menentukan dari mana sih arah yang tercepat, apakah dari jalan kecil-kecil atau dari jalan yang gede, yang besar. Misalnya dia bisa juga untuk menghitung berapa sih jarak dari titik awalnya hingga ke titik akhir. Misalnya dia dari gang A sejauh 5 km, terus belok ke kanan, ke timur sejauh 3 km. Nah, kita mau menghitung berapa sih jaraknya kita tempuh dari awal hingga kita ke sekolah, titik tujuan begitu. Begitu juga dengan cuaca dan pergerakan angin, sama dengan tadi yang pesawat tadi. Kita ibaratkan si drone ini drone ya. Kita ibaratkan dia menjadi pesawat tadi. Oke. Nah, di sini kita akan mempelajari penunjukan vektor, di mana tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Ananda semuanya, menurut Ibu bisa menyelesaikan soal berbentuk resultan vektor dengan berbagai metode. Ada metode segitiga, metode jajar kenjang, metode poligon. Kemudian di sini menggunakan model pembelajarannya yaitu PBL atau Problem Based Learning. Nanti di sini ada Ibu kasih suatu masalah. Nah, di mana masalah ini akan didiskusikan secara kelompok. Bagaimana apa sih masalahnya, diidentifikasi apa pertanyaannya, bagaimana sih solusi dari permasalahan tersebut. Kemudian nanti anak-anak Ibu akan maju presentasi, Ibu pilih salah satu kelompok untuk mempresentasikannya. Nah, kemudian di akhir setelah presentasi Ibu akan memberi satu kuis untuk melihat bagaimana, apakah udah paham nih anak-anak Ibu bagaimana cara meresultankan menjumlahkan vektor dengan metode segitiga, jajar genjang, dan poligonnya. Oke. Dan di sini Ibu ada 3 penilaian. Yang pertama penilaian pengetahuan, yang kedua penilaian sikap, yang ketiga penilaian keterampilan. Di mana penilaian pengetahuan ini Ibu akan menilai seberapa jauh, seberapa paham menurut Ibu materi kita pada hari ini. Sikap juga, bagaimana sikapnya, apakah mengganggu temannya waktu bekerja kelompok, apakah tidak ikut dia bekerja kelompok. Untuk keterampilan, bagaimana Ibu nilai kalian menyampaikan isi presentasi kalian nantinya. Oke, mengerti? Ada yang mau ditanyakan?
tidak. Masuk kita ke permasalahannya. Boleh satu orang membacakan? Siapa yang mau? Saya Iya, boleh. seorang pengantar paket berjalan dari titik A ke titik B sejauh 6 km ke timur. Kemudian dia berbelok dan berjalan 8 km ke utara hingga sampai di titik C. Setelah itu, ia harus kembali ke titik A dengan rute tercepat. Berapakah total jarak yang ditempuh pengantar paket jika ia kembali ke titik A dengan jalur langsung? Oke, mari kita sama-sama mengidentifikasi apa saja yang diketahui pada permasalahan ini. Siapa yang tahu apa yang diketahui? Apa? Boleh, Mayang? Jadi seorang pengantar paket itu Iya. berjalan dari titik A ke titik B itu sejauh 6 km ke timur. Nah, Ini ke sini 6 km. Terus? kemudian dia berjalan 8 km ke utara Bu sampai ke titik C. Oke, berarti dari Dari B ke C sejauh 8 km. kilometer. Nah, apa yang ditanya? Berapakah total jarak yang ditempuh pengantar paket jika ia kembali ke titik A dengan jalur langsung? Oke. Nah, dari Pertanyaannya titik A-nya di mana? ini yang bicara apa? Oh, ada di sana. sana. Iya. Kenapa kan? Bagaimana cara menunjuknya? Oh, Ya, iya. kan ada. Lagi lupa kan? Oke. Yang ditanya, berapakah total jarak yang ditempuh pengantar paket jika ia kembali ke titik A dengan jalur langsung? Berarti, halo, perhatikan semuanya. Ya, Bu. Nanti ya, dia dari sini, terus ngeng sampai ke sini. Siap tuh naik ngeng sampai ke titik C. Yang ditanya total dia yang ditempuh Oh, iya, Bu. jika ia kembali ke titik A. Menurut anak-anak ibu, bagaimana solusinya? Apa yang terpikirkan? Berapakah total jarak yang ditempuh? Berarti dia sampai ini. Apanya? Segitiga. Itu rumah ya, Pak? Iya, itu rumah. Berarti ada jalan. Dari mana? Dari sini kemana? Sini. Sini. Enggak, langsung di Sini. Jadi ke Atau sini? ya. Tapi kan Mana? Ada dua nih. Ke sini atau ke sini? belok kedua dia jalan kaki, Bu. Oh iya. Oh iya ya. Belok, Bu. Belok. Belok ke sini, Iya, baru ke sini gitu kan. Nah, yang lain gimana? Berarti itu ditambah. Ditambah apa yang ditambah? Ditambah jarak dari A ke B ditambah dari B ke C. Kalau balik lagi dia, Bu, ke titik B, ke titik A, bisa, Bu. Kan sudah di sini. Bisa ya di sini. Iya, dan buat kemungkinan dia. Iya. Kalau semisal dari sini nggak bisa ya? Nggak bisa. Coba perhatikan lagi soalnya. Dengan jalur langsung. Berarti dia jalan kaki, Bu. Iya, kan jalan kaki. Kan dia mau jalan langsung gimana nih, Bu? Terus nggak tabrak rumah orang. Iya. Bingung kan? Mana sih sebenarnya yang betul? Yang dari sini? Apa dari sini? Apa dia balik lagi? Bingung? Oke, oleh karena itu di sini ibu meminta kalian untuk berdiskusi bersama teman kelompok mana sih yang betul dengan bahan ajar yang ada dilihat dibaca bagaimana sih yang betulnya. Di sini ibu akan membagikan berapa kelompok? 2 ya. Kelompok pertama yang di depan, kelompok yang kedua di belakang. Boleh dilihat ada tujuan pembelajarannya. Nah, langkah pertamanya itu isi terlebih dahulu identitas kelompoknya, kemudian diskusikan
metode segitiga, tidak jenjang dan poligon. Kegiatan yang kedua itu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkenaan dengan penjualan vektor yang ini tadi. Oke, Ibu kasih waktunya 15 menit cukup? Cukup, oke. Ibu kasih 15 menit ya. Dimulai dari sekarang. Kalau ada yang bingung boleh gitu ya. Ada bawa penggaris? Ada Bu. Iya. Kelompok 2. Kenapa? Boleh
Udah siap? Iya? Belum? Kenapa? Ada apa? Kemarin Bu, nyanyi Bu. Oh, berarti kalau berdua nanti ya yang maju. Iya Bu, Nggak mau tahu kelompok dua. Kalau masih ribut, kelompok dua yang disuruh nanti langsung aja.
dari vektor yang sejajar dengan vektor A dan juga sejajar dengan vektor B. Kemudian kita tarik dari pangkalnya ini ke ujung. Oke. Bagaimana kelompok 2? Sama, Bu. Untuk yang B-nya apa yang ditanya? Vektor A ditambah vektor C. Tambah vektor C. Ini lukisan vektor A-nya, lalu ini lukisan vektor C-nya. Maka vektor A ditambah vektor C diperoleh ini dari ini titik pangkalnya, lalu ini titik ujungnya. Dari situ, dari vektor ininya. Dari sini. Iya, dari sini Oh, ke iya. sini. Oke. Bagaimana kalau dia poligon? Oh iya. Yang metode poligon akan dijelaskan oleh Cindy. Oke, baiklah. Pertanyaannya vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C. Iya. Nah, kami menggambarnya seperti ini, Bu. Ini vektor A, vektor B, dan vektor C. Iya. Kemudian bagaimana hasilnya? Kemudian kita tarik garis dari titik pangkal vektor A sampai ke titik ujung vektor C. Inilah resultan dari vektor A tambah vektor B tambah vektor C. Bagaimana kelompok 2? Sama, Bu. Boleh, sama. Oke, aktivitas kedua. Yang kedua. Mau kelompok 2 atau kelompok 2? Kelompok 2. Kelompok 1 kan udah sulit, Oh iya, kelompok 1. Yang mana gitu, kelompok 1. Tadi sudah kita baca, kemudian langsung penyelesaian aja. Yang pertama diketahui gerak pertama yaitu 6 km ke timur, kemudian 8 km ke utara, dan kembali langsung dari titik C ke titik A. Nah, apa yang ditanyakannya? Yang ditanyakan yang pertama yaitu tentukan total jarak tempuh, yang kedua menghitung jarak lintasan dari C ke A dengan menggunakan resultan vektor. Oke, bagaimana kelompok 1 menjawabnya? Menggunakan Pythagoras. Tadi bertanya kelompok 2. Oh, nanti bertanya, ya Allah, fokus. Lanjut, vektor pertama itu arah sumbu X, yang ini Bu, vektor AB 6 km. Kemudian vektor kedua arah sumbu Y, yang vektor BC ini 8 km. Jadi untuk menghitung jarak dari titik pangkal vektor AB ke titik ujung vektor BC, kita menggunakan teorema Pythagoras, sehingga diperoleh akar dari 6 dikuadratkan ditambah 8 kuadrat. Kemudian kita operasikan, diperoleh akar 100. Akar 100 itu sama dengan 10, jadi totalnya kilometer. Sehingga total jarak yang ditempuh yaitu AB tambah BC tambah CA sama dengan 6 km ditambah 8 km ditambah 10 km. Jadi totalnya yaitu 24 km. Bagaimana kelompok 2 sama? Sama, Bu, 10 km. Kenapa pakai itu Pythagoras? Karena dia segitiga membentuk segitiga seperti ya. Tadi bukan dari jalan itu tadi ya, yang lurus terus belok. Karena pada seorang pada dibilangkan secara langsung, berarti perpindahannya itu tanpa hambatan. Jadi kita misalkan yang rumahnya dari itu, oh iya, yang rumah ini tadi kita misalkan tidak ada hambatan apapun, jadi makanya kita tarik dari garis dari C ke A. Makanya kita tahu ya lintasannya ini C ke A itu tadi 10 km ya. Berarti jarak totalnya berapa tadi kelompok 2? 24 km, Bu. Oke, boleh tepuk tangan, tepuk tangan. Silakan duduk. Terima kasih kelompok 1. Oke, setelah mengerjakan
menjumlahkan vektornya. Misalnya ada dua vektor tadi, vektor A, vektor B. Bagaimana cara menemukannya? Kita tarik garis dari titik pangkal vektor pertama ke titik ujung vektor kedua. Vektor A si B itu tadi dikarenakan vektor A itu dijumlahkan, dihimpitkan pangkal dari si vektor A. Gambar aja ya. Misalkan ini kan tadi ini kan gambarnya. Yang ini ke bawah ya ini tadi. Yang ini B. Kalau untuk segitiga berarti lihat kelompok dua titik ujung ke ujungnya ini Vektor A dihubungkan dengan titik pangkal vektor B. Nah, kemudian setelah ini kalau segitiga ya. Dan kita dekat ke sini, kita tarik garis. Ini merupakan resultan dari Vektor A. kalau metode jajar-jajar gimana? Ini juga apanya? Ininya yang tadi. Bagaimana? titik pangkal vektor pertama itu dihubungkan Ke sini. dengan Ya. pangkal vektor yang kedua. Kemudian dibawa dulu ya. Bagaimana dengan dua? Titik pangkal vektor A-nya Ya. Dihimpitkan ke. dengan titik pangkal vektor keduanya yaitu vektor B. Kemudian di gimana? Kemudian Dicari oh yang vektor sejajar dengan si A. ya Vektor sejajarnya di di ya di situ. karena ini di bawah. Kita cari dulu. B dulu nah. Iya, sejajarnya B. Berarti di sini ya. Kemana dia, ke atas, ke bawah, ke samping, ke bawah. Begini. Ya. Apa namanya ini vektor B? Asal. Kemudian Vektor A kita tarik lagi vektor yang sejajar dengan vektor A. Nah, yang mana resultannya? Yang ini ke bawah. Oke. Kalau untuk poligon apa yang ini? Kalau misalnya poligon tuh kita tambahin yang C lagi ya. Vektor C-nya. Bagaimana kalau poligon? Dihimpitkan juga. Yang mana dihimpitkan? Si ini ke sini. Ya, berarti si ini, si A ini, vektor A ini kita himpitkan ke pangkal itu, kita himpitkan ke ujung si vektor B. Kemudian kita himpitkan lagi. Vektor C. Titik pangkal vektor C. Bagaimana resultannya? Dari ujung A ke Yang ini ya. Yang ini resultan dari A tambah B tambah C. apa bedanya sini segitiga dengan poligon? Ada tiga kali gitu. Ya, ada Tiga segitiga cuma dua. Iya, berarti kalau untuk segitiga dan jajar jenjang dia hanya memiliki dua. Kalau poligon tiga, dua atau lebih. Boleh tiga, empat, terserah soalnya. Oke, sampai situ. Tadi kesimpulannya sama kan? Sama baca ulang boleh. Ini kesimpulannya ada tiga cara mengukur jumlah vektor. Yang pertama metode segitiga, di mana titik ujung pertama dihubungkan dengan titik pangkal vektor kedua. Selanjutnya metode jajar benjang, titik pangkal vektor pertama dihubungkan dengan titik pangkal
Satu lagi.